Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di kelas 2 ya. Kali ini pembelajaran kita tentang sorob ya. Sorob. Tapi kita flashback dulu ya. Yang mau kita pelajari kali ini adalah tentang fi'lul sulasi mazid biharfain. Fi'il kata kerja 3 huruf dengan tambahan 2 huruf. Tapi kita flashback dulu ya. Namun lupa tadi, sebelumnya harusnya kita mulai dengan membaca basmalah gimana ya, kita mulai dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar tidak terputus dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita flashback, maksudnya pernah mempelajari ini dulunya anak kelas 2 ya, yaitu fi'il sulasi mujarrad, kata kerja 3 huruf dengan tidak ada tambahan apa-apa ya, asli 3 huruf. Jadi dia ada 6 bentuk. Ada 6 bentuk ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, kalau contoh ini kan 3 huruf nih, fa'ala, ini fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya. Ini fi'il madinya, ini fi'il mudhari'nya ya. Jadi apa contohnya? Fa'ala yaf'ulu, misalnya kataba yaktubu. Nah, kataba yaktubu contohnya ya. Kataba yaktubu. Nah, ini flashback aja sebetulnya ya, untuk mengingatkan kembali. Inilah bentuk daripada fi'il sulasi mujarrad, kata kerja 3 huruf tanpa tambahan apapun. Jadi asli nih ya, fa'ala nih 3 huruf. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Nah, misalnya ini tadi contohnya kata bayak tubuh. Misalnya fa'ala yaf'ilu jalasa ya jelisu contohnya ya. Fa'ala yaf'alu misalnya apa itu? Fa'ala yaf'alu qara'a yaqra'u. Nah, dan lain-lain ya. Kemudian al-fi'lu sulasil mazid biharfin. Nah, ini kalau yang tadi fi'il 3 huruf tanpa tambahan apapun ada 6 pola. Nah, ini fi'il 3 huruf tambahan 1 huruf itu ada 3 pola. Ya, ini af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Ini contohnya ada ya. Af'ala yuf'ilu, misalnya contohnya anzala yunzilu, fa'ala yuf'ilu, harrama yuharrimu, fa'ala yufa'ilu, jahada yujahidu. Nah, ini flashback aja untuk mengingatkan kembali pelajaran yang lalu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Inilah pelajaran kita kali ini, yaitu al-fi'il sulasi mazid biharfain. Fi'il 3 huruf dengan tambahan 2 huruf. Dia di sini fi'il 3 huruf dengan tambahan 2 huruf. Jadi berapa huruf? Jadi 5 huruf. 3 tambah 2. Kalau yang tadi fi'il sulasi mujarrad itu fi'il hanya 3 huruf ya. Kemudian fi'il sulasi mazid biharfin, fi'il 3 huruf tambahan 1 huruf jadi 4 huruf atau fi'il rubai. Seperti contoh yang ada 3 pola tadi ya. Jadi ini fi'il 3 huruf tambahan 2 huruf, tambahan 2 huruf atau biharfain menjadi 5 huruf atau disebut fi'il khumasi ya. Nah, di sini ada berapa pola? 5 pola ya. Namun yang kita fokuskan 3 pola saja ya. Nah, 5 pola itu apa saja? Ifta'ala, impa'ala, if'allah, tapa'ala, tapa'ala. Nah, ini dia fi'il 3 huruf tambahan 2 huruf jadi 5 huruf atau biasa disebut fi'il khumasi. Dia ada 5 pola, tapi yang mau kita fokuskan kali ini ada ifta'ala, impa'ala dan if'allah. Jadi tambahannya di mana aja itu nih, di alif ya, kemudian di ta. Nah, nih ifta'ala yafta'ilu ya. Apa contoh kata dari ifta'ala yafta'ilu? Apa contohnya? Igtasala yagtasilu ya, yang artinya mandi ya. Nah, apa fungsi daripada ini kata kerja 3 huruf dengan tambahan 2 huruf ini? Fungsinya adalah lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah itu artinya untuk menyatakan
kesesuaian, untuk menyatakan kesesuaian atau kepatuhan objek dengan pekerjaan yang dilakukan subjek, ya, dan membentuk kata kerja aktif atau yang biasa disebut intransitif, ya, atau al-fi'lul lazim, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi dia menjadi kata kerja aktif gitu ya. Apa contohnya? Nah, ini yang bisa kita lihat adalah jama'atut tullab fatajtami'u ba'da waqtin qalil, ya. Saya mengumpulkan murid-murid, maka mereka berkumpul sebentar saja, dengan waktu yang sebentar mereka berkumpul. Nah, ini dia. Ini dia tadi 4 huruf ya. Ijtama'ah, ibta'ala, ijtama'ah. Dah jadi 5 huruf. Ijtama'ah, fatajtami'u, dia dalam bentuk fi'il mudhari. Kalau dia dalam bentuk fi'il madhi, ijtama'a. Jadi fungsinya ini untuk menyatakan kesesuaian atau kepatuhan objek dengan pekerjaan yang dilakukan subjek. Siapa subjeknya di sini? Jama'atu, saya. Saya mengumpulkan murid-murid, maka mereka berkumpul dengan serta-merta, ya, dengan waktu yang cepat. Nah, itu fungsinya tadi, yaitu lil mutawa'ah, untuk menyatakan kesesuaian atau kepatuhan objek. Objeknya siapa? Murid-murid, ya, dengan pekerjaan yang dilakukan subjek. Subjeknya siapa? Saya, guru. Dan membentuk kata kerja aktif, ya, jadi aktif, ya. Jadi tiba-tiba murid-murid itu berkumpul dengan serta-merta karena guru memerintahkan, ya. Gitu dia. Kemudian paham ya anak-anak, fi'il 3 huruf tambahan 2 huruf yang disebut fi'il 5 huruf. Ini dia contohnya. Ini wajannya atau timbangannya, acuannya ifta'ala, ya. Tambahan alif dan ta. Aslinya kan fa'ala, tambahannya alif dan ta, ya. Kemudian contohnya dalam kata-kata gitu. Igtasala, ya, getasilu, ini artinya mandi gitu ya. Igtasala. Banyaklah contoh-contoh kata yang 5 huruf, ya. Nanti Ananda bisa buka lah, banyak sekali yang bisa kita praktekkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, itu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah impa'alah. Nah, ini yang kita fokuskan 3 kata kerja aja ya. Tiga bentuk aja. Impa'ala yanfa'ilu. Apa contohnya? Impasola yanfasilu, yanfasilu. Nah, ini dia. Ini wajannya infa'ala, tambahnya alif sama nun. Ini dari kata fa'ala, tambahnya alif dan nun. Jadi 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Fi'il khumasi. Tambahan 2 huruf. Fi'lul sulasi mazid biharfain. Fi'il 3 huruf dengan tambahan 2 huruf, ya. Ini dia. Nah, jadinya 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Aslinya kan 3 huruf. Fa'ala, fi'lul sulasi majid. Fi'il sulasi, fi'il 3 huruf, mazid biharfain, tambahan 2 huruf, yaitu alif dan nun di sini, ya. Tadi di sini alif dan ta, ya. Infasola yanfasilu, artinya berpisah, ya. Infasola yanfasilu. Ya. Ini apa fungsinya? Sama dengan yang di atas, yaitu lil mutawa'ah, ya. Contoh kalimatnya sarraftu taliban fansarafa, aku mengeluarkan murid maka ia pun pergi. Nah, jadi tadi untuk menyatakan kesesuaian atau kepatuhan objek. Nah, objeknya siapa? Guru, aku. Kemudian subjeknya siapa? Aku atau guru. Kemudian objeknya siapa? Taliban, itu objeknya, ya. Jadi makanya dia baris atas, ya. Objeknya kebetulan mufrad, isim mufrad, makanya baris atas. Fansarafa. Nah, ini dia. Ini kata kerja yang menyatakan kesesuaian atau kepatuhan. Maka dia tiba-tiba pun pergi, maka dia tiba-tiba keluar. Sebaya disuruh, aku mengeluarkan murid itu, maka ia pun pergi. Sebaya disuruh keluar, lalu dia pun keluar, gitu maksudnya, ya. Jadi dia kepatuhan objek, yaitu menunjukkan lil mutawa'ah, ya. Paham ya anak-anak, ya. Nah, kemudian bentuk yang ketiga yaitu infa'alah. If'alla yaf'allu, ahmarra yahmarru. Nah, ini kemerah-merahan, yahmarru yang memerah gitu, ya. Jadi ini apa fungsinya ini? Fungsinya ini pola yang digunakan ini untuk warna-warni, ya, untuk menunjukkan warna-warni, ya.
fungsinya ini membentuk makna melebihkan atau menguatkan. Jadi fungsinya untuk membentuk makna melebihkan atau menguatkan. Itu ada contoh ya, nih contoh dalam Al-Qur'an. Yauma tabiyaddats wujuh. Yauma tabiyaddats wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari, ini hari kiamat ini ya. Pada hari ditampakkan wajah yang putih bersinar-sinar, kan melebihkan tuh untuk menguatkan ya. Jadi itu fungsinya, ada penambahan huruf dalam kata kerja ya. Pada hari itu ditampakkan wajah yang memutih bersinar-sinar. Nah, itu dilebih-lebihkan ya kan. Kemudian wataswaddu wujuh, dan ditampakkan pula wajah yang menghitam bermuram durja. Udah hitam, muram pula lagi. Nah, itu dia ya. Jadi fungsi penambahan dua huruf pada kata kerja fi'il sulasi, pada kata kerja yang 3 huruf. Nah, ini dia lil mutawa'ah. Ini untuk menunjukkan kepatuhan objek ya kepada subjek. Ini tadi. Kemudian untuk menunjukkan warna-warni, dan dia itu membentuk makna melebih-lebihkan atau menguatkan. Ini dia yauma tabiyyaddu wujuh wa taswaddu wujuh ya. Pada hari ditampakkan wajah yang putih bersinar melepak, mungkin ada tambahannya lagi ya. Kalau orang Melayu Indonesia bilang melepak ya, putih. Kemudian wa taswaddu wujuh, dan menampakkan wajah yang hitam merona. Hitam merona atau hitam apa ya? Hitam yang muram gitu ya, serem gitu ya. Itu namanya dilebih-lebihkan. Oke, paham ya Ananda sekalian atau pemirsa sekalian, mudah-mudahan belajar bahasa Arab ini semakin menggairahkan. Dan Umi mengajar kalian semua itu pada hakikatnya adalah sedang belajar. Jadi mengajar itu adalah hakikatnya belajar. Ya, jadi semangat terus ya belajar bahasa Arab. Apalagi kalau kita niatkan itu ya, kita sedang berada di jalan-jalan surga gitu. Aduh, nikmatnya lah belajar itu ya, nggak ada keterpaksaan, tapi memang keinginan untuk menambah ilmu, menambah dan menambah. Insya Allah Allah ridhoi, oke ya. Dan janji Allah itu kita berada di jalan-jalan surga. Misalnya tiba ajal kita setelah belajar ini, insya Allah jaminannya surga, insya Allah. Atau misalnya besok pagi kita niat mau belajar, tiba-tiba dicabutnya kita, insya Allah kita berada di jalan-jalan surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi harapannya kita bisa berumur panjang ya, dengan memperbanyak ilmu ini, dengan memperbanyak menuntut ilmu. Oke, demikian saja pertemuan kita kali ini. Umi tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.